Oke, pada kesempatan kali ini Bang Jago mau coba melanjutkan pembahasan pembagian suku banyak. Oke ya. Jadi kita lanjut nih bahas pembagian suku banyak. Nah, misalkan ada fungsi f(x) sama dengan 64x pangkat 3 dikurangin 16x kuadrat ditambah 5. Kemudian dia dibagi. Oke, dibagi dengan berapa? Dibagi gx sama dengan 2x dikurangin 1. Nah, cara yang pertama seperti biasa. Oke, dengan cara pembagian bersusun ya. Bersusun. Nah, bedanya di mana dengan pembahasan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya, gx-nya atau pembaginya itu variabel si ininya nih, koefisien si x-nya itu bukan 2, ya 1. Ya, kalau kemarin kan ax tambah b pembaginya itu ax plus b, tapi variabel si a-nya itu sama dengan 1. Koefisien si a-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau sekarang koefisien si x-nya nih itu berapa? 2 gitu ya, bukan sama dengan 1 kalau yang sekarang. Oke, pembaginya itu koefisien si x-nya atau si a-nya ini itu bukan sama dengan 1 gitu ya. Contohnya gimana? Ya ini. Nah, berarti kalau ini gimana? Nah, untuk pembagian bersusun sama ya, sama seperti biasa 4x pangkat 3 dikurang 16x kuadrat ditambah 5. Nah, ini masih relatif sama. Dibagi 2x dikurangin 1. Nah, berarti kan yang kita bagi yang bagian paling depan saja kan. Nah, bagian sini ya nih. Nah, yang ini dibagi ini. Ya, oke ya. Nah, berarti 64x pangkat 3 gitu ya. 64x pangkat 3 dibagi 2x. Nah, bagi tulis ini 64x pangkat 3 dibagi 2x. Berarti x pangkat 3 dibagi x sisa x kuadrat. 64 dibagi 2 32. Oke ya. Berarti di sini 32x kuadrat ya. Kayak SD ya. 32x kuadrat dikali 2x 64x pangkat 3. 32x kuadrat dikali negatif 1 negatif 32x kuadrat. Oke, dikurangin. Nah, sekarang ini kan 0 ya. 64x pangkat 3 dikurangin 64x pangkat 3 berarti 0. Sekarang ini nih min 16x kuadrat dikurangin. Nah, Bang Jago tulis di sini min 16x kuadrat dikurangin min 32x gitu ya. Kuadrat. Nah, berarti kan ini min 64x kuadrat. 16x kuadrat ditambah 32x kuadrat gitu ya. Berarti kan min 16x kuadrat ditambah 32x kuadrat atau 32 dikurangin 16. Berarti berapa nih sisa di sini? Positif 16x kuadrat. Nah, 5-nya turun ke bawah ya. Karena variabel x nggak ada, jadi langsung aja 5 turun ke bawah. 16x kuadrat dibagi 2x. Ya, 16x kuadrat dibagi 2x. Ini coret-coret sisa x ya. 16 dibagi 2. Ya, 8. Gitu. Nah, berarti 8x ya. Positif 8x. Karena ini positif dibagi positif. 8x dikali 2x. 16x kuadrat. 8x dikali min 1. Min 8x. Oke, kita lanjut. Nah, karena di atas nih, di sini itu kan nggak ada variabel x ya. Berarti kan sama aja 0 dikurangin min 8x gitu ya. 0 nih di atas dikurangin min 8x atau 0 ditambah 8x sama dengan 8x gitu ya. Berarti sama aja 8x. Berarti turun ke bawah 8x plus 5 ya. Bang Jago lanjutin di sini deh nih. Oke, 8x plus 5. Nah, 8x plus 5. Nah, dibagi 8x-nya aja nih, seperti biasa. Yang di awal-awalnya aja nih, yang di depannya nih. Oke ya. Yang ini juga sama. Gitu. Tadi kan ya, cuman ini dibagi yang ini. Terus nanti kali silangnya, kali baliknya langsung baru dikali min 1. Nah, 8x dibagi 2x itu sama aja positif 4 ya. 4 dikali 2x, 8x. 4 dikali min 1, min 4. Oke, dikurangin. 8x dikurangin 8x 0. Oke, 5 dikurangin min 4, positif 9 ya.
Yang kayak gini harus udah lancar lah. 5 dikurangin min 4. Ya berarti 5 ditambah 4 sama dengan berapa? 9 gitu ya. Berarti HX-nya atau hasilnya mana hasil pembagiannya? 32X kuadrat ditambah 8X ditambah 4. Nah, nah ini SX-nya berapa? 9 ya. SX itu apa? Sisa. Ingat ya, ini sisa, yang ini hasil bagi gitu ya. Jadi ada sisa sama hasil bagi. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan cara Horner. Tadi kan cara pembagian bersusun relatif sama ya dengan pembahasan yang sebelumnya, di video pembahasan sebelumnya ya. Nah, kalau Horner, ingat nih, kalau Horner gimana? Oke, seperti biasa. Kita bikin bikin bagan ini dengan metode sintetik atau Horner. Di sini pangkat tertingginya X pangkat 3, biasa turun ke bawah X dan A ya. Nah, kemudian yang X pangkat 3 berapa koefisiennya? 64. X kuadrat berapa? Min 16. X-nya 0 ya. Karena nggak ada variabel X, maka dianggapnya 0 nih. Yang konstantanya berapa? 5. Nah, dibagi GX-nya ini kan, GX-nya kan 2X min 1 ya. Berarti kan 2X sama dengan 1 atau X sama dengan 1/2 gitu. Jadi nanti di sini dibagi 1/2. Kalau di video sebelumnya kan gini ya, X dibagi X min 1, oh berarti X-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau dibagi X plus 2, berarti X-nya sama dengan min 2, dibaginya min 2, dibaginya 1. Nah, kalau ini berarti dibaginya setengah gitu ya. Dibaginya setengah. Nah, ini gimana? Nah, ini hanya ada perbedaan di Horner saja sih sebenarnya ya. Ada perbedaannya di Horner ya. Nah, setelah ini gimana? Oke, sorry. Ini ditulis aja deh. Dibagi GX-nya kan 2X min 1. Berarti 2X sama dengan 1X sama dengan 1/2 ya. Ini nanti untuk dibaginya. Nah, sekarang kita ini dulu nih. Kita selesaikan dulu. 64 berarti kan. 64 dikali setengah. 32. 32 ini min 16 ditambah 32. Positif 16. 16 dikali setengah. 8. 0 tambah 8. 8. 8 kali setengah. 4. Oke ya. 5 tambah 4 berapa? 9. Berarti SX-nya atau sisanya ini, sisa pembagiannya itu 9. Oke, sisa pembagiannya sama dengan 9. Nah, cuman HX-nya gimana? Nah, HX-nya kan, Bang Jago tulis dulu nih. HX-nya kan berarti di sini, karena di sini pangkat 3, berarti turun 1 pangkat ya. Bang Jago udah bahas nih di video sebelumnya. Kalau di sini X pangkat 3, oh berarti di sininya 64X kuadrat. Kalau di sini pangkat 4, berarti di sini 64X pangkat 3 ya, dan seterusnya. Ini positif 16X ya. Positif 16X ditambah 8. Ini untuk siapa? Untuk HX-nya. HX-nya segini. Nah, cuman sama nggak? Lihat. Nah, kalau ini, kalau yang ini, berapa tuh? 32X kuadrat tambah 8X tambah 4. Nah, kalau yang ini kok 64X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nah, disinilah ada perbedaan ya. Kalau untuk kasus di mana ininya nih variabel, konstanta si X-nya ini, konstanta di sini bukan 1, misalkan 2, 3, ya misalkan dibagi 2X plus 3, oh berarti sini 2, kalau misalkan 3X, nah ini kalau ini gimana? Kalau misalkan seperti ini, nah kalian tinggal bagi aja, tinggal bagi, berarti HX-nya tinggal dibagi 2, karena di sininya 2, ya, karena di situnya 2, nah pakai ini deh, pakai ing yang beda. Tinggal dibagi 2 karena ininya 2 nih. Tuh ya. Tinggal dibagi 2. Nah. Tinggal bagi 2 aja. Set. Nah, tinggal bagi 2. Berarti HX-nya gimana? 64 dibagi 2 berapa? 32X kuadrat. 16 dibagi 2 8X. 8 bagi 2 positif 4. Ini disebutnya HX. Sama nggak kita cek? Nah, tuh sama ya berarti ya, 32X kuadrat tambah 8X tambah 4. Yang ini 32X kuadrat tambah 8X ditambah 4. Oke, lanjut. Gimana kalau misalkan
si suku banyak ini dibagi dengan fungsi kuadrat, ya kan, persamaan kuadrat. Atau persamaan di mana pangkat tertingginya pangkat 2. Misalkan nih, si fx sama dengan 2x pangkat 4, kemudian dikurangin 3x pangkat 3, ditambah 5x dikurangin 2. Nah, dibagi, kalau tadi kan bagi 2x min 1 ya, atau misalkan x min 1. Jadi ini bukan persamaan kuadrat nih, persamaan linear, ax tambah b ya, kalau yang di sebelumnya. Nah, kalau ini kita bagi dengan persamaan kuadrat gitu loh. Kita bagi dengan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Dibagi gx sama dengan x kuadrat min x min 2 gitu ya, misalkan. Nah, ini kan bisa dengan menggunakan pembagian bersusun seperti biasa. Pembagian bersusun ya, atau PB. Nah, ini gimana? Nah, kita buat. Nah, ini si fx-nya berarti 2x pangkat 4 dikurangin 3x pangkat 3 ditambah 5x dikurangin 2. Nah, ini tinggal kalian bagi aja ya, dibagi di sini. Berarti kan x kuadrat min x min 2. Nah, ini coba kalian selesaikan ya. Coba kalian selesaikan mandiri. Nah, ini. Ya prinsipnya sama aja, cuman pangkat 2 aja, bedanya gitu ya. X min 2. Ya berarti nanti 2x pangkat 4 dibagi x kuadrat berapa? Berarti 2x kuadrat. 2x kuadrat dikali x kuadrat berapa? 2x pangkat 4. 2x kuadrat dikali min x ya. Berapa? Berarti min 2x pangkat 3. Gitu. 2x kuadrat dikali min 2. Ini kan min 2 nih. Berapa? Min 4x kuadrat. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya turun ke bawah ya. Coba nanti hasilnya berapa. Nah, Bang Jago di sini mau langsung langsung menggunakan yang sintetik ya, sintetik atau Horner. Nah, di sini caranya beda dengan cara yang sebelumnya. Nah, kalian harus memfaktorkan dulu si gx-nya. Oke, si gx ini kalian faktorkan dulu. Oh, berarti berapa kali berapa hasilnya min 2, berapa ditambah berapa hasilnya min 1. Berarti kan min 2 di sini positif 1 ya. Min 2 dikali min 1 dikali 1 itu kan min 2. Min 2 ditambah 1 min 1. Nah, sekarang tinggal kalian susun ini nih. X pangkat 4 berarti kan X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X kemudian A atau konstanta. Nah, kemudian untuk di sini, di pembaginya di sini itu gimana? Apakah ditulis X kuadrat min X min 2? Enggak ya, tapi kalian ambil nih dari sini. Ambil dulu nih, berarti untuk X sama dengan 2, satu lagi X sama dengan min 1 gitu ya. Ini kan positif, berarti kalau pindah ruas min 1. Kalau ini X sama min 2, berarti pindah ruas jadi positif 2. Boleh yang mana dulu? Boleh yang mana aja. Boleh min 1 dulu atau yang 2 dulu. Yang 2 dulu deh, berarti 2 di sini. Nah, ini koefisiennya, ini kan 2. Kemudian di sini min 3. Kemudian karena di sini nggak ada X kuadrat, berarti 0. Di sini X-nya itu 5, A-nya min 2 gitu ya. Nah, kalian tinggal pakai cara Horner aja nih. Oh, berarti 2 turun ke bawah, 2 kali 2, 4 gitu ya. Min 3 ditambah 4 positif 1, 1 dikali 2, 2 gitu. Terus 0 ditambah 2, berarti 2, 2 kali 2 positif 4. 5 tambah 4, 9, 9 kali 2, 18. Min 2 gitu ya. Min 2 ditambah 18 berapa? Min 2 ditambah 18 positif 16. Nah, tapi ini belum selesai. Oke. Ini belum selesai. Ini masih dalam bentuk 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x ya kan, karena di sini x pangkat 4 berarti di sininya kan dikurangin 1 kan, berarti x pangkat 3 di sini x kuadrat, di sini 2x ditambah 9. Nah, ini sisa nggak usah ya.
Ini untuk kalau misalkan dia dibagi X min 2. Nah, berarti dibagi lagi gitu kan ya. Berarti dibagi lagi nih. Gitu. Masih belum selesai. Gitu. Nah, belum selesai nih. Bang Jago terus lagi. Karena ada dua faktor, X min 2, X plus 1. Nah, kalian bagi lagi satu kali untuk X plus 1-nya. Atau di sini min 1. Nah, tapi di sini bukan X pangkat 4. Gitu ya. Di sininya X pangkat 3 nih langsung. X pangkat 3, X kuadrat, kemudian X, kemudian A. Gitu ya. Atau bisa juga biar nggak banyak tempat gitu. Biar nggak menghabiskan tempat nih. Nah, kalian bisa langsung. Bisa langsung gimana, Bang? Nah, bisa langsung di bawahnya. Nah, langsung aja di bawahnya nih. Kita bikin. Tuh. Oke. Yang kita bikin. Ini kan 2. Ininya kan berapa? Min 1 kan? Oke. Nah, ini min 1. Ini agak rapet nih. Nah, min 1. Nah, sini min 1. Berarti 2 turun ke bawah. 2 kali min 1. Min 2. 1 ditambah min 2. Gitu ya. 1 ditambah min 2. Min 1. Min 1 kali min 1. Positif 1. 2 ditambah 1 berapa? 3. Gitu ya. 3 dikali min 1. Min 3. Nah, 9 ditambah min 3. Sama aja 9 dikurangin 3. Berapa? 6. Ya. Ini namanya S1, ya sisa yang pertama, sisa ketika di pembagian pertama atau faktor pertama. Yang kedua, ini S2 ya, yang 6. Nah, ini berarti si HX-nya nih. Nah, SX-nya ketika si FX dibagi GX, dibagi yang persamaan ini pangkat 2 atau persamaan kuadrat, itu berapa? 6. Oke. Nah, kalian ambil yang terakhir, bukan yang ini, bukan 16. Karena kalau 16 ini ketika dibagi X min 2. Oke. Nah, berarti dibagi lagi satu kali lagi, X plus 1. Nah, HX-nya, karena tadi di sini udah pangkat 3 nih. Di sini kan, yang ini kan X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Yang ini, X pangkat 2. Gitu. Berarti kalau misalkan dibagi lagi, di sini pembagiannya 2 kali. Ini kan 2 kali ya. Yang tadinya pangkat 4 turun 1 pangkat, berarti X pangkat 3. Turun lagi 1 pangkat, berarti X pangkat 2 nih di sini. Oke, ini X kuadrat, ini X, ini A-nya. Berarti 2X kuadrat dikurangin X ya. Dikurangin X ditambah 3. Nah, inilah sih hasilnya. Hasil pembagian fx dibagi gx ya. Jadi nanti 2 kali kalian ya. Nah, pertama difaktorkan terlebih dahulu, kedua nah nanti dibagi sama faktor-faktornya. Ya, kalau misalkan x pangkat 3 ya berarti faktornya ada 3. Kalau misalnya ini kan x kuadrat, berarti pangkat dibaginya 2 kali gitu ya. Digunakan cara Hornernya 2 kali. Misalkan X pangkat 4 di sininya. Di sininya X kuadrat, ya berarti hasilnya X kuadrat. Kalau misalkan fx-nya X pangkat 5 dibagi X kuadrat, ya udah 5 dikurangin 2 gitu ya. 5 dikurangin 2 berapa? 3 nanti hasilnya. FHX-nya itu X pangkat 3. Nah, kalau ini karena ini X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, ya udah berarti hasilnya nanti X kuadrat ya. 2X kuadrat min X ditambah 3 nih. Hasil dari soal ini. Oke. Nah, kalau untuk pembagian bersusun, nah itu sama ya, sama aja, nggak ada penambahan teorema. Nah, kalau ini kan karena dia ini pembaginya bukan dalam berbentuk AX plus B ya, atau dalam bentuk persamaan kuadrat atau nanti persamaan pangkat 3, maka ini kalian faktorkan terlebih dahulu ya, difaktorkan kemudian dibagi tiap faktornya. Misalnya ini 2, berarti ini kan min 1 dan seterusnya. Nah, dan awas hati-hati kalau misalkan nanti misalkan pembagian ini gini, 2x plus 3 misalkan ya. Faktornya bisa 2x plus 3, x min 1 misalkan. Nah, maka ini karena ada 2 nih, ini kan AX plus B. Karena A-nya ini 2 bukan 1, maka nanti ingat harus dibagi 2 ya, seperti sebelumnya tadi. Oke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.